Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan materi turunan fungsi. Berikut aturan turunan berantai. Polanya seperti ini. Fx sama dengan Ux pangkatkan N. Jadi turunannya adalah, atau f aksen X-nya adalah N kali Ux pangkat N kurang 1 kali U aksen X. Contoh soal, diketahui fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kurang 1 pangkatkan 4. Tentukan turunan fungsinya. Kita jawab bersama. Kita misalkan di sini ya, ini adalah Ux. Maka kita gunakan rumus seperti ini. Kemudian pangkatnya 4 turun ke depan, kemudian Ux-nya disalin semua, tetapi pangkatnya dikurangin 1. Kemudian dikali dengan U aksen X. Nah, dari mana hasilnya U aksen X? Ingat, Ux tadi adalah X pangkat 3 tambah 3X kurang 1. Jadi U aksen X-nya adalah turunan dari fungsi Ux. Sama dengan X pangkat 3, turunannya adalah 3X kuadrat tambah turunan dari 3x. Ingat, kalau x-nya pangkat 1, turunannya cukup ambil angka di depannya. Jadi turunannya adalah 3. Kurang satunya kemana? Kurang 1 ini adalah bilangan konstan, maka turunannya adalah 0. Setelah diperoleh U aksen X, kita masukkan ke penyelesaian soal seperti ini. Untuk menyederhanakannya, kita kalikan yang sebelah kiri kalikan dengan yang sebelah kanannya, sehingga diperoleh 4 kali 3x kuadrat, maka diperoleh 12x kuadrat. 4 dikali 3, maka diperoleh 12. Dan ini di dalam kurung kali x pangkat 3 tambah 3x kurang 1 pangkatkan 3. Nah, inilah hasil dari turunan fungsinya. Berikut ada namanya turunan perkalian dua fungsi. Jadi fungsi itu kita misalkan dengan Ux kali Vx. Nah, inilah rumusnya. F aksen X sama dengan U aksen X kali Vx tambah Ux kali V aksen X. Contoh, diketahui Fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikali 2x kurang 1. Nah, dalam penyelesaiannya ini boleh menggunakan rumus, boleh menggunakan perkalian langsung. Berikut kita menggunakan perkalian langsung. X kuadrat dikali 2x ya. Jadi hasilnya 2x pangkat 3. X kuadrat dikali min 1, min x kuadrat. Kemudian 4x dikali 2x plus 8x kuadrat. Kemudian 4x dikali min 1, min 4x. Kita sederhanakan, diperoleh 2x pangkat 3 tambah min x kuadrat tambah 8x kuadrat, diperoleh 7x kuadrat kurang 4x. Setelah fungsinya seperti ini, maka kita tinggal turunkan fungsi ini dengan menggunakan sifat turunan. Jadi 2x pangkat 3 kita turunkan menjadi pangkatnya turun, kalikan konstanta x pangkatnya kurangin 1. Jadi diperoleh 6x kuadrat tambah turunan 7x kuadrat, 2 kalikan 7, 14, pangkatnya kurangi 1, maka diperoleh 14x kurang turunan 4x. Ingat, kalau pangkatnya 1 maka cukup diambil angka di depannya, jadi diperoleh kurang 4. Nah, inilah hasil dari turunan perkalian dua fungsi. Ini adalah turunan pembagian dua fungsi. Nah, ini juga sama, kita misalkan Ux dan Vx. Nah, ini adalah rumusnya. Bagaimana penerapan turunan fungsi dalam bidang ekonomi? Perhatikan permasalahan berikut. Perusahaan menaksir biaya produksi dalam ribuan rupiah
CX sama dengan 10.000 tambah 50X tambah 2X kuadrat. Yang ditanya fungsi biaya marginal, kemudian berapa biaya marginal untuk 100 unit barang. Kita bahas bersama. Kita tadi tahu bahwa fungsi biayanya adalah seperti ini. Maka jawabannya A, fungsi biaya marginal. Ingat, fungsi biaya marginal itu merupakan turunan dari fungsi biaya. Maka kita cari turunan dari CX, yaitu C aksen X. Sama dengan, ingat, 10.000 itu adalah bilangan konstan, maka turunannya adalah 0. Kemudian 50X, ingat, kalau X-nya dipangkatkan 1, ambil yang di depan X, berarti 50. Kemudian turunan 2X kuadrat, tinggal 2 dikali 2, 4. Jadi X-nya kurangin 1 pangkatnya, jadi diperoleh 4X. Itulah jawabannya A. Jawaban yang B, kita mencari biaya marginal untuk 100 unit barang. Nah, setelah kita memperoleh fungsi biaya marginal, kita tinggal mengganti X-nya dengan jumlah unit barang. Jadi hasilnya adalah C aksen X sama dengan 50 tambah 4 kali 100 adalah 400, maka diperoleh 450. Jadi biaya marginal untuk 100 unit barang adalah 450.000 rupiah. Nah, itulah penerapan turunan fungsi dalam bidang ekonomi. Dalam Google Classroom, Ibu sudah memberikan tugas, ada 3 soal, silakan diselesaikan. Kalau ada yang ragu, kita diskusikan melalui WA. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.